Hai semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin bolu pandan santan. Ini rasanya enak banget ya, hasilnya juga lembut dan moist sekali. Ini buatnya gampang banget ya, dan bahan-bahannya juga cukup mudah. Dan aku juga mau kasih tahu apa aja kesalahan saat bikin bolu yang bikin bolunya itu gagal. Yuk langsung aja kita bikin. Di sini aku pakai 4 butir telur ayam utuh, lalu ada 150 gram gula pasir, sedikit vanila cair. Kalau nggak ada yang cair boleh menggunakan yang bubuk ya. Lalu aku juga pakai 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai SP. Kalau nggak ada SP boleh menggunakan ovalet ataupun TBM ya. Dan langsung aja kita mixer menggunakan speed terendah dulu bertahap sampai ke speed maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak ya. Nah, ini setelah mengembang, kelihatan ya saat diaduk sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Nah, selanjutnya di sini aku mau tambahkan tepung terigu ada sebanyak 130 gram. Ini sebelumnya sudah diayak ya. Di sini aku masukkan setengah dulu, lalu kita aduk menggunakan mixer menggunakan speed yang paling rendah. Dan ini di mixernya sebentar aja ya, cukup sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini aku tambahkan untuk sisa tepung terigunya, lalu ada 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, lalu ini diaduk dulu sebentar dan kita mixer kembali menggunakan speed terendah sampai tercampur merata ya. Kira-kira ini cukup setengah menit aja, jangan terlalu lama ya. Nah, ini kalau udah tercampur merata kita matikan dulu. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml dan aku juga tambahkan 75 ml minyak goreng ya. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata menggunakan mixer speed terendah aja. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu kesalahan apa aja yang aku buat kalau bikin bolu yang bikin gagal, yaitu kita mixernya itu mungkin bisa aja terlalu lama atau over mix. Dan untuk salah satu contohnya ada di video ini ya. Ini aku masukinnya itu enggak langsung seperti pertepungan, dan untuk baking powdernya juga itu harusnya berbarengan dengan tepung kering ya. Ataupun pasta yang kita gunakan juga itu bisa dimasukkan di awal, jadi kita itu nggak perlu terlalu lama mengaduk karena efeknya itu nanti bikin si bolunya itu agak pecah ya saat dipanggang. Dan lanjut ke videonya, tadi aku ambil sedikit adonan ya nanti untuk motif, lalu untuk adonannya ini aku tambahkan pasta pandan sekitar 1 sendok makan lebih, sedikit ya, lalu kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Lalu untuk yang adonan sedikitnya ini aku tambahkan pasta coklat. Kalau nggak ada bisa menggunakan pewarna makanan ataupun coklat bubuk yang diberikan air sedikit ya. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan loyangnya juga. Ini aku pakai loyang tulban ukuran diameter 22 cm dan untuk loyangnya sudah aku olesi dengan Carlo ya. Lalu kita masukkan aja untuk semua adonan. Dan untuk loyangnya itu wajib banget diolesi ya, biar nanti lebih gampang saat dikeluarkan. Dan untuk adonan yang tadi diberikan pasta coklat, ini aku tuangkan di atas adonan pandan ya. Ini cara nuanginnya aja bebas ya. Ini aku berikan motif juga abstrak aja. Dan caranya seperti di video ya. Ini cara yang menurut aku paling simple. Dan kita berikan motif menggunakan tusuk gigi dan diputar-putar. Nah, kalau udah ini ovennya juga sudah dipanaskan sebelumnya, kira-kira sekitar 5-10 menit.
Dan di sini aku oven di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama 35 sampai 40 menit ya. Nah, ini untuk bolunya masih aku oven, hasilnya ini masih mulus ya. Ini sekitar 20 menitan. Dan ini setelah perjalanan setengah jam ya, bolunya itu jadi pecah kayak gini. Ini tuh salah satu kesalahan saat pengadukan adonan ya biasanya. Dan kalau udah mateng, udah bisa kita angkat. Dan untuk tips terakhir, untuk cara pengadukannya juga itu harus benar-benar rata ya, biar adonannya itu tidak bantat. Dan ini bolunya udah mateng dan aku langsung keluarkan dari loyang. Dan mohon maaf banget ya, untuk di video ini aku nggak tunjukin saat pemotongan bolunya. Cuman untuk teksturnya ini aku jamin hasilnya benar-benar lembut dan moist banget. Walaupun ini bagian atasnya agak pecah, tapi nggak apa-apa ya. Bisa jadi ini dijadikan untuk motif juga tetap cantik. Dan biar lebih menarik, aku tambahkan kertas yang ada rendanya seperti ini. Jadi tampilannya lebih cantik dan menarik ya, walaupun bagian atasnya agak pecah. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.